Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek UAS dari mata kuliah pemrograman mobile, yang di mana dari proyek UAS ini kami membuat aplikasi mobile, yang di mana aplikasi mobile ini bernama Sportify Apps. Nah, yang di mana Sportify ini merupakan aplikasi untuk melakukan reservasi, melihat detail, dan juga bisa mengetahui detail dari lapangan olahraga, seperti itu. Oke, sebelum lanjut terkait penjelasan proyek, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yaitu Dwik. Untuk Dwik, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Dipra Septianti dengan NIM 221509103 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Yogi Indra Permana dengan NIM 2215091007. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Payoga dengan NIM 2215091008. Perkenalkan, nama saya Andika Isdayani dengan NIM 2215091053. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Android yang memiliki tujuan untuk melakukan pemesanan lapangan olahraga yang terdiri dari lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, dan tenis lapangan yang dilakukan oleh pelanggan. Di samping bisa mereservasi dan juga melihat dari lapangan tersebut, dan juga di sini ada beberapa user yang akan digunakan, yaitu dari user pelanggan atau customer, yang selanjutnya itu ada user dari admin, seperti itu. Oke, terkait tagihan RTM dari UAS atau proyek tersebut, yang pertama itu ada pemodelan relational data, yang selanjutnya itu ada REST API, yang kedua itu ada 2 model CRUD, yang ketiga itu ada 1 modul lengkap, pagination, data, pencarian data, drop-down data, dan upload file. Yang ketiga itu fitur out 2 level pengguna. Terkait tagihan RTM UAS ini, dari proyek kami sudah memenuhi semua tagihan ini, yang dimana nanti akan dipresentasikan atau didemokan oleh teman saya. Selanjutnya, terkait tagihan pra-UAS kemarin, yang dimana pada saat pra-UAS kemarin ada 2 tagihan yang diminta oleh Pak Agus. Yang pertama itu adalah terkait harga pada histori pembayaran, yang dimana terkait hal tersebut kita melakukan perbaikan dengan membuat field harga yang baru, sehingga harga pada saat itu juga tetap sama meskipun pelanggan memesan 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Sehingga jika kita melakukan update pada data di lapangan, tidak mempengaruhi harga dan juga tanggal dan waktu dari pemesan tersebut. Nah, selanjutnya terkait CSSI saat pemesanan lapangan. Ini juga sudah kami benarin atau sudah kami buat, yang dimana pada saat ini jika pelanggan itu memesan ataupun mengbooking dari jam tersebut, jika sudah terbooking maka tidak bisa dibooking lagi oleh orang lain atau user lain. Sehingga dengan demikian dari cek sesi saat pemesanan lapangan itu sudah kami perbarui lagi. Nah, selanjutnya terkait project management plan, yang dimana dari ini kita mungkin terkait progres dari masing-masing orang, dari kita berempat, yang dimana itu terkait proyek pengkodingan, terkait preferensi proyek, penghasilan proyek, dan lain-lain itu sudah kita plankan dengan baik dan juga sudah kita masukkan ke dalam dokumen laporan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu terkait antarmuka sistem dan juga antarmuka perangkat keras. Nah, antarmuka sistem ini mungkin sudah sering, ataupun gambar ini sudah sering dilakukan oleh Pak Teguh, yang dimana dari HP layar kita, dari front end dan juga back end-nya itu di mana kita di sini menggunakan sistem operasi Android minimal itu 6.0 kan ke atas, yang dimana kita juga harus melakukan komunikasi dengan pakai data, WiFi, dan juga antara IP address yang sudah dibuat dari HP atau
database di laptop pada saat kita sudah rilis apps di mobile itu sudah terhubung. Nah, selanjutnya antarmuka terkait perangkat keras di sini untuk memorinya itu minimal RAM 8 GB, namun untuk kapasitas 4 GB itu untuk sudah bisa dan memorinya itu minimal 1 GB. Nah, untuk selanjutnya terkait penjelasan use case diagram akan dilanjutkan oleh teman saya Yogi. Yogi disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang use case dari desain atau aplikasi tersebut. Yang pertama ada dua skenario. Yang pertama yaitu use case pelanggan, di mana use case pelanggan pertama-tama akan melakukan konfigurasi API dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Kemudian pada saat sudah konfigurasi, pelanggan bisa masuk ke menu register, yang dimana bisa untuk melakukan login atau logout. Kemudian yang kedua, pelanggan bisa masuk ke profile untuk bisa melihat profile dan edit profile. Yang ketiga, pelanggan bisa melihat about apps. Yang keempat, pelanggan bisa melihat lapangan yang dimana bisa untuk melihat reservasi atau bisa melihat dari detail lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu history. Pelanggan bisa melihat historinya dan kemudian pelanggan juga bisa menghapus history tersebut. Kemudian kita lanjut ke use case admin, yang dimana admin pertama-tama juga perlu melakukan konfigurasi ya API, yang dimana admin bisa melakukan register, login dan logout, dan kemudian admin juga bisa melakukan manipulasi data, mulai dari melihat, tambah, edit, dan sampai menghapus. Kemudian yang ketiga yaitu validasi dari pembayaran, yang dimana admin bisa mencentangnya atau mengkonfirmasinya sebagai lunas dan tidak lunas. Next. Kemudian untuk kelas diagram, yang dimana di database kami membuat 5. Yang pertama yaitu tabel user dengan beberapa field yang sudah ditentukan dari tim kami. Kemudian ada jenis lapangan, dan kemudian yang ketiga yaitu lapangan, yang keempat yaitu sesi, dan yang terakhir yaitu reservasi. Next. Baik, untuk flowchart-nya di sini ada 2, yaitu flowchart dari pelanggan dan flowchart dari admin. Sama seperti use case, secara garis besarnya, pelanggan akan memulai dengan konfigurasi API, mulai dari register dan login, dan sampai bisa melihat masuk ke beranda. Nanti pelanggan akan bisa memilih dari 4 kegiatan, melihat lapangan, history, profil, sampai ke drawer untuk melihat about apps, di mana nanti pelanggan bisa melihat atau mengedit profilnya jika mengklik profile, dan bisa melihat about apps jika mengklik drawernya, dan mengklik draw about apps, dan bisa logout juga, dan bisa melihat user history. Kemudian flowchart dari admin sama perlu konfigurasi API dan melakukan login, yang dimana bisa melihat berandanya jika sudah masuk dan login, dan bisa memanipulasi data, dan juga bisa melihat drawer untuk logout atau melihat about apps, dan juga mengedit di lapangannya, mulai dari hapus atau metode CRUD-nya. Next. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu software testing. Nah, di sini kami sudah melakukan beberapa testing. Yang pertama ada register page. Kami melakukan testing dengan 3 case, yakni mengisi data valid, tidak valid, dan mengosongkan fail. Dan statusnya berhasil. Next. Apps. Selanjutnya ada login page. Kami juga melakukan 3 case, yakni mengisi data valid, tidak valid, dan mengosongkan field mandatory. Dan statusnya juga berhasil. Yang ketiga ada config page. Di sini ada 3, yaitu mengisi URL dengan valid, tidak valid, dan mengosongkan failed URL. Dan statusnya juga berhasil. Yang keempat ada homepage, di mana di sini dapat melihat list lapangan berdasarkan aktivitas dan mencari list lapangan. Dan statusnya juga berhasil. Selanjutnya ada profile page. Di sini terdapat 4 case, yakni melihat profile, mengedit dengan data valid, mengedit dengan data tidak valid, dan mengedit dengan mengosongkan field mandatory. Statusnya juga berhasil. Next. Selanjutnya ada booking page. Terdapat 2 case, yakni reservasi dengan mengisi setiap field mandatory dan reservasi dengan mengosongkan field mandatory. Statusnya berhasil.
Selanjutnya ada history page, yakni satu case dengan melihat histori reservasi dengan status berhasil, dan about page melihat informasi aplikasi statusnya berhasil. Selanjutnya ada logout, pengguna keluar akun, statusnya berhasil, dan hapus lapangan, di mana admin menghapus lapangan dan statusnya juga berhasil. Selanjutnya ada edit lapangan dengan mengisi field mandatory dan mengosongkan field mandatory, statusnya berhasil. Kemudian ada add lapangan dengan 3 case, mengisi data valid, tidak valid, dan mengosongkan field mandatory, statusnya berhasil. Baik, selanjutnya ada software maintenance, yakni dari pemeliharaan terdapat penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak, perbaikan permasalahan yang timbul. Dan dari penambahan terdapat penambahan fungsi-fungsi baru, perbaikan tampilan, dan memperbarui dokumen eksternal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan API akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah screen-nya sudah terlihat? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang API yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, kami membuat modul dari jenis lapangan, reservasi untuk melihat gambarnya, modul untuk melihat gambar, dan juga modul untuk CRUD user. Di mana jenis lapangan kami membuat CRUD dari jenis lapangan. Kemudian di lapangan, di sini juga dari backend kami membuat metode untuk melihat pagination-nya yang diambil dari page dan per page. Kita ambil dari jenis lapangannya dan menampilkannya nanti. Untuk demonya mungkin dari teman saya nanti. Untuk reservasi, kami membuat metode create dan CRUD-nya secara lengkap. Kemudian untuk melihat gambarnya seperti berikut, dan usernya kami membuat metode create user berdasarkan ID penggunanya. Kemudian untuk metodenya untuk membuat usernya. Dan juga kami membuat konfigurasi agar bisa dilakukan API konfigurasi dengan menambahkan host 0.0.0 untuk mendapatkan akses API-nya berupa nanti saat konfigurasi pengguna cukup memasukkan dari link API tersebut. Mungkin itu saja API yang kelompok kami buat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasi yang telah kelompok kami buat. Apakah screen bisa terlihat? Baik, ketika di run untuk pertama kali, nantinya aplikasi akan menampilkan splash screen yang berisikan logo dari aplikasi kelompok kami. Ini splash screen dari tampilan aplikasi, di mana setelah splash screen selesai akan ditampilkan landing page seperti yang terlihat pada layar. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan register page atau register screen yang membuat informasi terkait pendaftaran dari user, di mana terdapat username, email, password, dan juga konfirmasi password. Saya akan mencoba untuk melakukan registrasi. Baik, di sini sudah berhasil melakukan registrasi. Selanjutnya kita akan melakukan login dengan identitas yang sudah kita inputkan tadi. Nah, jadi kita di sini merupakan pengguna yang terdeteksi sebagai customer, di mana sebagai customer kita dapat melakukan beberapa
operasi ataupun tindakan di aplikasi ini. Yang pertama itu melihat list lapangan. Di sini terlihat bahwa aplikasi sedang membuat gambar-gambar dari database, sehingga ditampilkan beberapa peringatan bahwa di mana di sini terdapat valid untuk loading image. Nah, lama-kelamaan akan muncul image-nya. Jadi di sini terdapat informasi terkait dengan jenis olahraga seperti badminton, basket, futsal, tenis, dan juga volley. Kemudian di sini juga kita ada fitur searching, di mana pengguna dapat mencari lapangan yang ingin dia cari, baik berdasarkan nama maupun berdasarkan lokasi. Misalkan saya tunjukkan untuk lokasi. Maka di sini akan ditampilkan lapangan dengan lokasi terkait. Nah, selain itu, customer dapat melakukan atau melihat detail dari lapangan. Di mana di sini terdapat informasi terkait dengan deskripsi, harga, dan juga lokasi. Kemudian pengguna juga dapat melakukan reservasi dengan memilih tanggal, misalkan tanggal 1 sekarang, dan juga sesi. Kemudian terdapat konfirmasi booking. Nah, di sini terdapat informasi bahwa waktu sudah berlalu. Karena sekarang ini adalah pukul 19.48, jadi pengguna tidak bisa melakukan reservasi di jam tersebut. Maka ini menunjukkan reservasi berhasil. Akan ditampilkan detail dari hasil booking, terdapat harga, kemudian nama dan lain-lain. Untuk nama sendiri di sini masih kosong karena kita belum melakukan update pada profile. Nah, kemudian pada histori sendiri akan ditampilkan histori pemesanan yang telah dilakukan oleh customer. Yang terdiri dari informasi tanggal pemesanan, kemudian sesi yang diambil, harga, dan juga status pembayaran. Kemudian untuk di profile sendiri, kemudian dapat melakukan update dengan melakukan edit. Akan di sini nickname-nya. Dapat dilihat bahwa customer berhasil melakukan update, di mana di sini diperbarui terkait dengan informasi seperti nickname, alamat, dan juga birthday, dan gender, dan juga phone number. Kemudian di sini juga pengguna dapat melakukan edit foto profile. Dan di sini dapat dilihat bahwa foto profile berhasil di-upload, namun untuk menyimpannya kita bisa mengklik tombol di sini, dan otomatis di sini akan diganti oleh gambar dari yang di-upload oleh customer. Kemudian selain itu, di sini juga tadinya tidak terdapat Gita, namun setelah menambahkan nickname, maka akan terdapat nama dari pengguna tersebut. Selain itu juga pada drawer, nantinya akan muncul gambar dari profil yang diunggah. Ini masih loading. Kemudian selain itu kita memiliki fitur About Apps, di mana About Apps ini memiliki informasi terkait dengan aplikasi, mulai dari prototype, kemudian informasi dari main feature, developer team, dan lain-lain. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ketika pengguna telah mengedit informasi terkait profile, nah di sini masih loading, terkait profile, maka nanti untuk detail bookingnya akan terdapat nama dari peserta itu, pengguna itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga bagaimana jika pengguna
ingin memesan lapangan di waktu atau di saat yang telah dipesan sebelumnya. Maka terdapat informasi bahwa lapangan sudah dipesan untuk sesi dan tanggal yang dipilih. Jadi pengguna tidak dapat memilih lapangan dengan waktu baik itu jam maupun tanggal yang sama. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana jika pengguna sudah memenuhi atau mengganti profil. Maka terdapat nama dari kita, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian pada history akan bertambah. Kemudian di sini saya akan menunjukkan terkait dengan sisi admin. Di mana kita sudah memiliki akun untuk admin. Nah, ini merupakan tampilan dari admin, di mana di sini admin tidak bisa mengedit profil seperti customer, di mana di sini akan ditampilkan halaman untuk menambah informasi ataupun menambah feed lapangan. Kemudian pada menu home, jika tadi customer yang login, maka di sini akan ditampilkan tombol book now atau di mana customer bisa melakukan reservasi. Namun dari sisi admin dapat melakukan edit dan juga delete lapangan. Admin juga dapat melihat informasi terkait dengan deskripsi, harga, dan juga lokasi. Namun admin tidak bisa melihat informasi terkait dengan sesi dan juga tanggal, seperti pengguna. Di sini saya akan mencontohkan jika admin akan mengedit nama atau identitas dari lapangan. Misalkan di sini saya ingin mengedit namanya. Maka di sini akan ditampilkan hasil perubahan dari yang sudah diedit oleh admin. Kemudian juga admin dapat melakukan fitur searching dan juga melihat atau mengakses about apps. Saya ingin menunjukkan bahwa kelompok kami telah melakukan pagination di mana kami memiliki beberapa list lapangan, namun untuk pertama kali atau tampilan awal akan ditampilkan hanya beberapa lapangan, yaitu 4 lapangan saja. Namun jika di scroll, maaf 5 lapangan, namun jika di scroll ke bawah maka terdapat tombol untuk load more atau menampilkan lebih banyak atau membuat lebih banyak list lapangan. Maka akan ditampilkan list lapangan selanjutnya. Dan kita dapat melihat bahwa lapangan yang telah saya inputkan tadi telah berhasil ditampilkan pada list lapangan ini. Hal itu juga berlaku untuk jenis harga lainnya. Kita dapat melakukan filter melalui nama dan juga gambar dari olahraga ini. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat lakukan untuk demonstrasi dari aplikasi yang telah kelompok kami kerjakan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi terkait proyek UAS yang kelompok kami buat. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.